Halo semua, di video kita kali ini kita akan belajar tentang array, slash, dan juga map di dalam Golang. Nah, pertama di sini kita bahas dulu tentang apa itu array. Jadi array di sini agak berbeda dengan array yang ada di JavaScript, karena array di sini itu ada aturannya kalau di Golang, yaitu kita harus definisikan panjang dari array kita itu berapa data dalamnya, dan juga dia fixed length atau nilainya tetap, tidak bisa ditambah atau dikurang. Nah, contoh di sini kita akan buat tipe data array. Kita buat dulu fmt-nya di sini untuk outputnya, dan di sini kita coba bahas tentang array terlebih dahulu. Kita print line array. Nah, jadi array sendiri dalam Golang, cara nulisnya seperti ini. Kita buat sebuah variabel, contoh variabel bernama nilai, yang mana nilainya ini kita harus masukkan berapa nilai dari datanya nantinya dalam arraynya untuk melompokkan nilai-nilainya nanti. Nah, contoh kita masukkan ada 5 nilai dalam arraynya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini kita definisikan tipe datanya yaitu integer, atau kita bisa gunakan unsettled with integer, jadi nilainya tidak boleh ada yang minus. Kemudian kita masukkan ke dalam kurung awal atau scope-nya. Nah, di sini kita masukkan nilainya, contoh 50, 66, 85, 67, dan 70. Nah, ini 5, pas. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan. Kita coba tampilkan print line dari variabel nilai. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nilainya ada 5 data. Sesuai dengan definisi datanya di sini, yaitu panjangnya cuma ada 5. Nah, kalau kita masukkan lagi nilai yang lain, contoh di sini 70. Nah, di sini bakal terjadi error. Jadi, untuk array dalam Golang sendiri itu nilainya harus tetap. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi harus tetap nilainya. Nah, di sini pada saat kita tampilkan outputnya, kita buka terminal. Kita jalankan go run app.go. Nah, di sini bakal tampil berkelompok kayak gini. Dari nilai integer kita semua yang ada di sini. Dari 50, 66, 65, 67, dan 70. Nah, kemudian di sini bagaimana jika nilai arraynya itu bernilai kosong. Contoh mungkin kita buat kayak gini. Nah, outputnya itu bakal berupa 0. Secara nilai defaultnya kalau tipe datanya integer, maka nilainya semua di sini bakal bernilai 0 semua. Dan dia tidak bernilai kosong, tapi nilai defaultnya bernilai 0 kalau tipe datanya integer. Nah, jadi ini untuk default nilainya kalau diisi kosong. Nah, kemudian dalam array ini kita bisa cari juga berapa panjang dari arraynya. Nah, caranya, contoh di sini kita buat variabel panjang nilai, titik 2 sama dengan. Kemudian di sini untuk panjang nilainya, kita bisa buat length dari variabel nilai. Nah, di sini kita bisa tampilkan, kita buat dulu string panjang nilai, titik 2, kemudian tinggal panggil panjang nilainya. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti kalau kita jalankan, nah panjang nilainya bakal tampil 5 di sini. Yaitu ada 5 data dalam arraynya. Dan untuk arraynya ini kita bisa panggil per index di sini. Jadi untuk akses nilainya dalam tipe data array, kita panggil per indeksnya. Jadi ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Nah, contohnya kita ingin panggil nilai yang ke 4, berarti yang 67 ini. Kita bisa buat variabel nilai 4, titik 2. Nah, ambil dari nilai indeks ke 3 berarti. Nah, ini kita bisa jalankan nilai keempat. Kita tinggal panggil variabelnya yaitu nilai 4. Nah, pada saat kita jalankan, kita buka lagi terminal, go run lagi. Nah, di sini bakal tampil 67, yaitu nilai keempatnya. Berdasarkan indeksnya ini, indeks ke 0, 1, 2, 3. Masuk indeks ketiga untuk nilai keempatnya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya nested array, yaitu array dalam array. Nah, contohnya mungkin seperti ini.
Kita buat variabel lagi dengan nama kumpulan nilai. Sama dengan kita buat array. Kita buat ada 2, kemudian dalamnya ada 5. Dengan tipe datanya semua berupa tipe data integer. Kemudian kita tinggal tampilkan nilai-nilainya. Nah, di sini kita buat array. Dalamnya array lagi ada 2. Nah, array yang pertama, contoh kita masukkan nilai yang di atas. Kemudian nilai yang kedua, kita masukkan contoh 150, 480, 900, 720, dan 320. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan nested array, yaitu array-nya terdapat array lagi dalamnya. Nah, ini kalau kita ingin akses nilainya, contoh kita ingin akses dari array-nya ini, array indeks ke 0, kita ingin tampilkan nilai dari 70 contohnya. Nah, berarti di sini kumpulan nilai kita buat dalam variabel. Pertama, kita coba tampilkan yang 70 ini. Nah, berarti di sini kita bisa lakukan untuk akses nilainya. Kita coba kumpulan nilai. Nah dia masuk ke array indeks ke 0 yang ini. Berarti sini 0, kemudian dalamnya kita ingin tampilkan 70. Kita hitung ini 0, 1, 2, 3, 4. Masuk ke indeks keempat. Nah, berarti nanti pada saat kita jalankan, di bawah, di sini, sorry ya, harusnya titik 2 kita buat variabel. Nah, di sini kita tinggal fmt lagi. Kita coba tampilkan kumpulan nilai 1. Atau sini kumpulan nilai dulu, kemudian kumpulan nilai 1. Nah, pada saat kita jalankan di terminal, nah di sini bakal tampil ya. Nah, ini array dalam array. Nah, ini 70 berdasarkan nilai yang kita dapatkan di nilai ke-1 ini. Kita dapat indeks 70 ini. Atau nilai 70-nya berdasarkan indeksnya yang masuk ke array indeks ke 0. Nah, kalau ini array indeks ke 1. Nah, seperti ini untuk akses nilainya kalau di nested array. Nah, kemudian kalau kita ingin ubah nilai atau update nilainya. Nah, contoh kita ingin ubah nilai dari indeks ke 2-nya ini. Nah, kita bisa atur kayak gini. Kumpulan nilai indeks ke 1. Kemudian sama dengan kita ubah nilainya berdasarkan ada 5 data berupa integer. Nah, kita ubah nilainya, contoh kita buat dalam bentuk satuan 2, 5, 6, 8, dan juga 3. Seperti ini contohnya. Nah, ini pada saat kita jalankan, kita coba langsung. Terminal, kita goran lagi. Nah, di sini bakal berubah. Yang tadi nilainya itu seperti ini. Yang ratusan. Nah, kita ubah indeks ke satunya jadi satuan seperti ini. Jadi untuk mengubah nilai dari array-nya. Nah, ini untuk penjelasan tentang array. Kemudian kita lanjut untuk penjelasan slice di dalam Golang. Nah, slice sendiri itu berbeda dengan array. Kalau slice sendiri nilainya bisa ditambah atau dikurangi. Jadi nilainya itu dia fleksibel, bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Kita buat variabel bernama buah titik 2 sama dengan array tipe data string. Nah, di sini kita tidak perlu definisikan berapa jumlah datanya. Bisa langsung seperti ini kalau slice. Nah, kemudian tinggal masukkan nilai-nilainya. Nah, sini contoh banana. Kemudian apple. Kemudian di sini orange. Kemudian grape dan melon. Nah, di sini ada 5 data ya. Nah, kalau tipe data slice sendiri ini itu dia fleksibel untuk nilainya bisa ditambah atau bisa dikurang. Nah, dan juga untuk mengakses nilainya itu sama kayak array tadi, yaitu akses per indeks. Jadi indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Nah, ini kita coba print line dulu. fmt titik print line.
Kemudian kita print line buah dan kita coba panggil juga untuk panjangnya. Sini panjang buah atau jumlah buah. Jumlah buah titik 2. Nah, di sini kita bisa gunakan metode length juga berdasarkan buahnya. Nah, dan juga kita bisa akses nilainya berdasarkan indeksnya. Di sini kita lakukan lagi print line. Kita coba akses buah ketiga yaitu orange. Sini buah 3. Nah, berarti kalau kita ingin akses buah ketiganya, dia masuk ke indeks. Kita hitung ini indeks ke 0, ini ke 1, ini ke 2. Berarti orange-nya itu indeks kedua di sini. Nah, pada saat kita jalankan, kita buka lagi terminal. Kita clear terlebih dahulu. Go run lagi. Nah, di sini bakal tampil nih. Nah, ini ya. Jumlah buah ada 5. Ini list buah kita. Dan ini adalah buah ketiga kita yaitu orange. Nah, selanjutnya di dalam slash sendiri kita juga bisa potong nilainya kalau kita mau. Nah, contoh di sini saya cuma ingin tampilkan dari banana sampai orange saja. Kita bisa buat di sini variabel buah 1. Kemudian tinggal panggil variabel buah dan kita bisa lakukan pemotongannya ataupun pemotongan nilainya. Di sini kita cukup tampilkan 3 datanya saja. Jadi nanti yang tampil banana, apple, dan orange saja di sini. Kalau kita tampilkan buah pertama. Nah, di sini list buah 1. Di sini kita tampilkan variabel buah 1. Nah, kemudian bagaimana jika titik 2-nya di awal? Nah, contoh di sini kita masukkannya buah 2. Kita coba masukkan di sini, contoh cuma 2 data saja. Nah, berarti kalau di sini di awalannya kita masukkan 2, dia hitungnya berdasarkan indeks kedua. Berarti di sini bakal tampil orange, kemudian tampil grape dan juga melon. Nah, ini kita coba tampilkan list buah kedua dari variabel buah kedua. Nah, ini pada saat kita jalankan via terminal. Jadi, metode tadi itu untuk memotong array-nya. Nah, yang ini buah 1 tampil banana, apple, dan orange saja. Dari sini ke sini. Jadi, untuk buah satunya ini dia panggil panjang nilainya berapa. Nah, kemudian yang nilai 2 ini, dia berada di indeks keberapa. Nah, dia mengarahnya ke indeks kedua. Sesuai nilai yang kita masukkan berarti ke orange sampai ke melon yang ditampilkan. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah nilainya. Contoh saya ingin ganti banana ini jadi pisang. Nah, kita bisa ganti nilainya. Contoh di sini buah. Kita ingin ganti indeks ke 0 menjadi pisang. Nah, maka nanti nilai dari array-nya itu bakal berubah. Yang tadinya banana jadi pisang. Nah, ini ya. Yang tadinya itu di sini banana. Nah, kita ubah jadi pisang. Nah, ini untuk mengubah nilai dalam slash-nya. Kemudian kita juga bisa tambah nilainya karena nilai dari slash itu dia fleksibel, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Nah, kalau kita ingin tambah, kita bisa buat contoh di sini tambah buah, add buah, titik 2 sama dengan. Kemudian kita bisa gunakan metode append. Nah, kita tambah di dalam buahnya. Nah, kemudian kita tambahkan berapa elemen dalamnya. Nah, di sini kita masukkan berupa string, contoh pineapple. Pineapple. Kemudian kita masukkan lagi watermelon. Watermelon. Dan kita masukkan lagi contoh kiwi. Seperti ini. Nah, pada saat kita coba ya jalankan add buah di sini. Sini tambah buah. Kita masukkan ke tampilkan variabel add buahnya. Kita coba jalankan terminal. Kita clear terlebih dahulu.
kemudian jalankan. Nah, di sini bakal bertambah nilainya. Yang tadinya cuma pisang, apple, orange, grape, dan melon. Nah, di sini dia bakal tambahkan ada pineapple, watermelon, dan juga kiwi. Nah, jadi seperti ini untuk slice. Jadi kita bisa fleksibel untuk menambah atau mengurangi nilainya. Nah, dan juga kalau kita buat dari nilai variabel buahnya ini bernilai kosong, kita buat kosong. Nah, kalau tidak salah dia bakal tampil berupa array kosong. Di sini kita langsung print ln berdasarkan variabel buah, dan kita coba ganti tipe datanya ke integer. Nah, ini kalau nilai defaultnya, kalau slash-nya kosong, nah dia berupa array kosong. Beda kayak array tadi. Nah, kalau array tadi, dia berupa nilai defaultnya itu 0 kalau tipe datanya number. Nah, tapi kalau di sini, dia bakal berupa seperti ini, berupa kosong nilainya. Nah, ini untuk slash. Selanjutnya yang terakhir kita bahas tentang map. Nah, untuk map sendiri, itu sama dengan array dan juga slash, yaitu mengelompokkan nilai-nilai dalam variabelnya. Nah, cuman bedanya di sini untuk pemanggilan atau mengakses nilainya. Nah, kalau map sendiri, dia aksesnya berdasarkan key dan juga value. Nah, mirip seperti objek literal di dalam JavaScript. Nah, contohnya di sini, kita buat variable cats. Nah, kemudian kita buat dia berupa map, yang mana di sini key-nya, tipe datanya string, kemudian value-nya, tipe datanya juga string. Nah, kemudian kita masukkan nilainya di sini. Nah, contoh kita masukkan di sini cat1. Di sini contoh new get. Kemudian kita masukkan ada 5 kucing. Yang kedua di sini contoh Roger. Kemudian Marshall. Kemudian Ash. Dan Kit. Di sini Kit. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa cari juga berapa panjang dari cats-nya. Nah, contoh di sini count cat. Kita cari berapa panjangnya menggunakan length. Nah, ini juga masih sama. Dia bisa gunakan length untuk pemanggilan berapa jumlah elemen dalam variabelnya ini atau dalam mapnya. Nah, nanti di sini hasilnya berarti 5. Nah, kemudian kita coba jalankan terlebih dahulu. Sini kita lakukan print line list kucing. Kita panggil variable cats. Cats. Kemudian di bawah kita print line juga untuk di sini jumlah kucing. Jumlah kucing ke count cat. Ini mungkin jangan kids, kita buat Kaido. Nah, kemudian kita coba jalankan. Kita buka terminal. Go run. Nah, di sini bakal seperti ini ya. Nah, ini kayaknya ada yang salah dalam codingan kita. Kita cek dulu. Oh, di sini FMT. Sorry, kita lupa FMT-nya. Nah, ini baru bisa jalan. Sini kita jalankan print line. Yang di bawah juga. Nah, ini kita coba ulang lagi. Buka terminal. Nah, baru tampil. Nah, ini list kucing kita. Jadi, di sini ada cat 1, new get, cat 2, sampai cat 5 itu Kaido. Dengan jumlah catnya itu 5 atau 5 kucing. Nah, di sini dalam catch-nya kita juga bisa mengganti nilainya. Contoh kita ganti nilai dari catch kelima jadi Lutfi contohnya. Di sini berarti kita ganti catch cat 5. Jadi kita akses nilainya berdasarkan key-nya sekarang. Sini kita ganti ke Luffy. Nah, kemudian kita bisa hapus juga berdasarkan key-nya. Contoh kita hapus cat keempat yaitu S. Berarti di sini delete cats.
key-nya yang kita hapus yaitu cat yang keempat. Berarti nanti terhapus itu S ini. Nah, kemudian Kaido terganti jadi Lutfi. Ini kita coba buka terminal, goran lagi. Nah, di sini bakal terganti ya. Nah, ini cat yang keempatnya hilang atau kita hapus tadi. Nah, kemudian di sini cat yang kelima yang T-nya Kaido kita ubah jadi Lutfi. Nah, jadi seperti ini kalau kita ingin manipulasinya. Nah, selanjutnya kita juga bisa akses nilainya berdasarkan key-nya. Nah, kalau di slash dan juga array tadi kan kita akses nilainya berdasarkan indeksnya. Jadi ini indeks ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, kalau di map kita akses berdasarkan key yang ada di sini. Contoh kita ingin tampilkan closure. Berarti sini contoh cat kedua sama dengan variable cats, nama key-nya yaitu cat 2. Nah, di sini kita bisa print line cat kedua berdasarkan variable cat 2. Nah, di sini pada saat kita jalankan via terminal, kita goran. Nah, di sini cat yang kedua itu Roger. Sesuai dengan yang ada di sini, cat kedua itu Roger. Jadi bedanya map dan juga array tadi ini, yaitu kalau array kita akses berdasarkan indeks untuk akses nilainya, tapi kalau map sendiri kita aksesnya berdasarkan key-nya yang kita masukkan ke sini. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang apa itu array, slash, dan juga map di dalam Golang. Di video berikutnya kita akan coba belajar tentang looping di dalam Golangnya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk di Discord yang linknya ada pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.